warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan role play dengan judul Terapi Perilaku pada Pasien Perilaku Kekerasan. Sebelum kami memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri dan peran kami. Pertama, saya Melati berperan sebagai pasien. Dan saya Nasriani sebagai perawat. Saya Aulia Salsabila berperan sebagai perawat. Dan saya Nusnawati berperan sebagai pasien. Dan saya Surawati berperan sebagai perawat. Oke, bye-bye. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nasriani. Saya lihat tak nanti di sini. Boleh cerita? Saya lihat tangan tak memakai. Iya, jadi begini Kak, saya itu sering dipukul, selalu dimarahi. Jadi saya tuh gak punya tempat cerita, jadi hanya pendam sendiri. Meskipun banyak sekali luka di tangan, teman cerita sama orang. Astaga, kenapa bisa Kak? Ya, coba bisa cerita kenapa bisa? Kenapa dia? Iya, saya tahu jika sedih karena kekerasan tuh. Oh iya Kak, saya tahu bagaimana kita rasakan terhadap keluarga kita. Saya tahu mungkin di sini saya bantu kenapa bisa gitu. Jadi tempat untuk bercerita. Masalahnya, tapi kenapa setiap dia marah selalu saya yang kena, selalu saya yang dipukul? Iya, tenang Kak. Nah, saya tahu semua di sini kenapa bisa keluarga kita mungkin ada faktor lain loh. Jadi mungkin karena kita selalu dipukul. Nggak apa-apa Kak. Di sini, pokoknya di tempat di sini kakak itu bebas untuk berekspresi Kak. Saya tidak percaya dengan omongan sangat omong kosong. Nanti Kak, di sini kami selalu memberi motivasi kepada orang-orang yang seperti kakak itu, yang terkhusus itu perilaku kekerasan. Jadi kakak jangan perlu khawatir saja ya. Jadi jangan khawatir Kak. Jadi di sini saya dan perawat lain, kalau kakak mau butuh masukan atau tempat bercerita kami siap Kak. Apa kakak yakin bisa mendengarkan cerita saya, bisa menyelesaikan semua masalah yang saya alami? Insya Allah Kak. Intinya di sini kami semua ikhlas membantu kakak. Jadi kami tidak mau dan rahasia kakak itu kami akan simpan baik-baik. Jadi kakak jangan perlu khawatir. Jadi di sini kami akan siap menerima semua apa keluh kesah kakak. Tapi kan saya itu sudah stres dengan semua kekerasan yang saya alami, sangat stres, saya tidak bisa, tidak akan percaya sama orang, tidak ada yang bisa menenangkan saya sudah depresi kan. Iya, tahu jika kakak ini sekarang psikisnya terganggu, jadi kakak boleh tarik nafas saja, tarik nafas. Nah, kalau kakak merasa kesal atau merasa jengkel kepada hal-hal lain, kakak boleh lakukannya seperti yang kakak lakukan tadi. Itu tarik nafas dalam, baru buang secara perlahan, agar dengan itu kakak tidak lagi mengalami stres dan tekanan. Jadi kakak boleh lakukan itu pada saat kakak mau marah atau depresi Kak. Mungkin itu Kak saya dapat bantu. Jadi kalau kakak mau sesuatu hal mau diceritakan, boleh hubungi saya ada di ruangan sebelah. Jadi kakak boleh panggil saya atau pergi langsung ke situ untuk bercerita. Saya free kok Kak, asalkan kakak melakukan demi kakak perubahan kakak. Makasih Kak, saya sudah merasa lebih tenang dan sudah merasa lebih baik karena ada orang yang bisa saya percaya untuk cerita. Ya, insya Allah Kak. Intinya kakak di sini istighfar kalau marah ya. Kalau mau apa-apa boleh silakan. Kalau itu Kak, kalau kakak sudah nyaman boleh istirahat dulu ya. Ya, makasih Kak. Kalau begitu sebentar lagi mungkin saya akan datang di sini lagi bercerita seperti kakak lagi ya. Ibu Musna, selamat siang.
Saya lihat ini marah-marah terus. Saya tahu kenapa bisa. Pokoknya semua, kenapa mesti balik pulang? Ih, nanti Bu, wajar memang kalau kita rasa kecewa, wajar memang kalau marah Ki, karena keinginan kita belum terpenuhi. Jadi kita bicarakan dengan baik-baik. Terus, bisa kita ikuti kan? Tarik nafas panjang-panjang, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas panjang-panjang. Oke, hembuskan. Ih, bagus sekali nih Bu, bisa lihat Ki, karena bisa diikuti dengan baik-baik. Bagaimana kita rasakan sekarang? Aku mau ini tenang sedikit. Bagusnya Midi, kalau kita marah, jadi setelah kita meja jadi ini bagus sekali Bu. Selain tarik nafas dalam, bisa kita ikuti ke kantong. Karena saya marah karena tidak boleh pulang. Saya marah karena ini bagus sekali nih Bu, karena bisa diikuti dengan baik dan memukul meja. Kalau kita bisa ikuti terus, kita ikuti instruksi dari perawat, bisa kita sampaikan sama dokter kalau kita pulang. Nanti saya coba kalau saya mulai marah lagi. Jadi hari ini kita sudah bisa mengendalikan dua keadaan tadi. Pertama, tarik nafas dalam, sama mengikuti tutur kata saya. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama dengan kami, bangga sekali sih. Kita kembali dulu ke ruangan ini. Kalau ada apa-apa kita bisa panggil dokter perawat kita atau perawat saya. Mari Bu. Baik ya, itulah tadi hasil video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lásame a popote